Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini, saya membuat general reading untuk zodiak Gemini. Ya. Dan bagaimana kabar kamu saat ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan semoga kita semua selalu bahagia ya. Oke, untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading ya untuk Gemini untuk energi di bulan Juni 2022. Dan sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan ya, karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai untuk general reading untuk zodiak Gemini energi di bulan Juni 2022. Di sini ada kartu The Magician. Ini adalah sebuah kartu yang bermakna positif ya. Menurut saya dan bagi saya, kartu The Magician adalah sebuah kartu yang bermakna positif, yaitu tentang sebuah perubahan besar yang bermakna positif dan adanya sebuah berkat yang positif yang akan Gemini dapatkan. Tetapi ini ada pesan juga dari kartu ini, yaitu janganlah kamu mudah merasa cepat puas atas apa yang sudah kamu dapatkan, atas apa yang sudah kamu terima. Ingatlah untuk bersyukur, pandai-pandailah untuk mensyukuri ya, karena apapun yang sudah kita terima, apapun yang sudah kita dapatkan, semua itu bersumber dari Sang Pencipta alam semesta. Jadi jangan sampai kita ini melupakan untuk bersyukur. Nah, agar apa? Agar kenikmatan besar, agar kenikmatan yang sudah kita dapatkan ini dilipat gandakan jika kita ini pandai bersyukur dan mensyukuri. Dan The Magician adalah sebuah kartu yang bermakna perubahan besar yang bermakna positif. Asalkan kamu pandai bersyukur, asalkan kamu pandai mensyukuri atas nikmat yang sudah kamu terima, maka akan ada perubahan besar yang akan kamu dapatkan, dan semua itu bermakna positif. Nah, dan untuk beberapa Gemini juga, janganlah kamu ini merasa puas, merasa bangga atas hal yang sudah kamu dapatkan ataupun atas hasil yang sudah kamu terima, karena dari beberapa Gemini justru akan mendapatkan sesuatu hal. Nah, kamu disarankan untuk kamu ini waspada ataupun berhati-hati dalam segala hal, karena ini akan ada suatu hal, entah itu apa, tetapi suatu hal ini adalah suatu hal yang akan kamu terima Gemini. Nah, asalkan kamu waspada, asalkan kamu hati-hati dari segala hal, dan kamu pun tidak merasa bangga ataupun justru bisa dibilang sombong. Nah, jangan sampai ya, karena mungkin
dari beberapa kamu ini merasa puas, merasa bangga atas hasil yang sudah kamu terima, atas hasil yang sudah kamu dapatkan, sehingga kamu melupakan bersyukur dan kamu sombong. Nah, jangan sampai, karena hal-hal tersebut justru akan membawa kamu ke dalam suatu hal yang mungkin kurang baik yang akan kamu dapatkan. Ya, jadi sangat diharapkan untuk kamu pandailah bersyukur, pandailah mensyukuri, dan selalu waspada dan berhati-hati dalam segala hal, ya. Karena di sini saya merasakan juga karena akan ada sesuatu hal yang akan kamu dapatkan, Gemini. Ya, sesuatu hal ini adalah sesuatu hal yang mungkin tidak kamu sangka, tidak kamu duga sebelumnya, dan itu adalah suatu hal yang tanpa kamu sadar, tanpa kamu duga. Itu adalah suatu hal yang atas dari beberapa ulah kamu sendiri yang tanpa kamu sadari, yang tanpa kamu duga. Nah, ya, di sini ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands adalah sebuah kartu yang bisa dibilang ini adalah kartu rasa kepercayaan diri, optimis dalam mencapai sesuatu, optimis dalam mendapatkan keinginan. Nah, ya, tetapi di sini asalkan kamu percaya diri, asalkan kamu ini optimis dan kamu selalu bersyukur atas sekecil apapun nikmat kebahagiaan yang sudah kamu dapatkan, ini disarankan agar kamu ini mudah bersyukur, pandai bersyukur dan mensyukuri, ya. Ini, dan kamu juga perlu mewaspadai, karena dari kartu Queen of Wands juga mengingatkan agar kamu berhati-hati dan waspada, karena ada beberapa orang yang mungkin iri ataupun tidak suka melihat kebahagiaan kamu, melihat kesenangan kamu, kesuksesan kamu, sehingga orang ini berpikir ingin melakukan sesuatu hal untuk diri kamu. Itu adalah sesuatu hal yang mungkin kurang mengenakan untuk kamu. Nah, ataupun bisa jadi orang ini bisa saja menghancurkan hubungan-hubungan kamu yang sudah terhubung dengan seseorang. Bisa jadi ada seseorang yang ingin merusak hubungan kamu dengan pasangan, ataupun ada seseorang yang merusak hubungan kamu dengan klien kerja kamu, dengan partner kerja kamu. Nah, ya, karena di sini adalah orang ini memang iri ataupun tidak suka melihat kamu bahagia, melihat kamu senang, maka orang ini berusaha untuk merusak hubungan-hubungan yang sudah kamu jalani. Ya, bisa dalam hubungan asmara kamu ataupun di dalam lingkup pekerjaan kamu. Nah, ya, dan di sini juga ada sarannya juga, saran yang lainnya, maksudnya, ya, pesannya dari Queen of Wands, yaitu garis besarnya, janganlah kamu sombong, janganlah kamu merasa besar hati, janganlah kamu sombong atas apa yang sudah kamu miliki, atas apa yang sudah kamu terima, karena hal tersebutlah yang justru akan membawa kamu ke dalam suatu hal yang negatif, ataupun sehingga memicu seseorang berbuat hal yang tidak baik kepada kamu. Bisa contohnya seperti itu, ya. Jadi kamu harus pandai-pandai dalam mengontrol perilaku, mengontrol perkataan agar tidak menyinggung orang lain, ya, agar tidak terpicu sesuatu hal yang kurang mengenakan dari orang lain, yang akan dari tindakan orang lain yang akan melukai kamu ataupun melakukan hal-hal yang kurang baik kepada diri kamu. Nah, ya, nah, di sini Four of Cup. Nah, dari kartu Four of Cup ini sama halnya dengan kartu yang pertama, The Magician dan Queen of Wands. Di sini pesan terpentingnya yaitu menyarankan kamu agar kamu ini pandai bersyukur dan pandai mensyukuri. Sekecil apapun, sebesar apapun nikmat dan kebahagiaan yang sudah kamu terima, kamu harus pandai bersyukur. Dari ketiga kartu ini, ya, di sini juga membawa pesan, yaitu pesan agar kamu ini pandai bersyukur dan pandai mensyukuri, ya.
Dan di sini dari kartu Four of Cups juga ada pesan besarnya ya, yaitu mungkin dari beberapa kamu Gemini, hubungan yang kamu jalani ini ada beberapa kamu yang mengalami konflik ataupun selisih paham antara kamu dengan pasangan, sehingga terjadi suatu pertengkaran karena adanya suatu selisih paham ya, perbedaan pendapat. Nah, bisa dibilang seperti itu. Hadapilah semua itu dengan kepala dingin ya, karena apa? Jika kamu menyelesaikan sesuatu perkara, entah itu dengan pasangan ataupun entah itu dengan siapapun, jika kamu tanpa menggunakan pikiran yang tenang, tanpa menggunakan pikiran dan hati yang dingin, terkadang kamu akan merasa apa ya, menyesal atas perkataan yang kamu ucapkan ataupun atas perlakuan yang kamu lakukan. Nah, jadi selesaikanlah sesuatu itu dengan kepala dingin agar apa yang dihadapkan kepada kamu itu cepat terselesaikan secara baik. Nah, ya, dari kartu ini, yaitu garis besarnya ini mengingatkan kamu agar kamu ini pandai bersyukur dan pandai mensyukuri. Nah, ya, atas kenikmatan yang kamu dapatkan dari 3 kartu ini. Hampir sama ini pesannya ya. The Wall. The Wall adalah sebuah kartu yang bermakna positif juga. Ini adalah bermakna kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, dan tercapainya suatu keinginan. Nah, ini yang terpenting, jika kamu pandai bersyukur, pandai mensyukuri atas nikmat yang sudah kamu terima, sekecil apapun nikmat dan kebahagiaan yang kamu terima, jika kamu pandai bersyukur, insya Allah maka berkat, kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan kamu akan dilipat gandakan ya. Nah, dan di sini juga ada kartu Queen of Cup. Nah, setiap hal yang kamu inginkan, setiap hal yang ingin kamu dapatkan, kamu itu bisa saja mendapatkan apa yang kamu harapkan, apapun yang kamu inginkan. Tetapi kamu perlu ingat, setiap hal yang kita dapatkan, entah itu kesuksesan, entah itu keberhasilan, entah itu sebuah kebahagiaan, nah, tetapi dari semua itu kamu harus melembari pikiran kamu dan hati kamu agar kamu ini sabar. Nah, seperti halnya begini, tidak ada kesuksesan itu yang semudah kita membalikkan telapak tangan. Nah, kan, ya kan? Jadi semua itu perlu kesabaran, perlu ketelatenan dan keuletan. Yang terpenting kita ini juga pandai bersyukur dan pandai mensyukuri. Queen of Cup menyarankan agar kamu ini lebih sabar dan bersabar dan lebih bersemangat, karena semangat dan kesabaran itulah yang akan membawa kamu ke dalam sebuah kesuksesan. The Wall. Nah, ya. Dan selanjutnya di sini ada kartu Ace of Wands ya, Ace of Wands. Dari kartu Ace of Wands ini, jika kamu ini takut, jika kamu selalu ragu, jika kamu kurang konsentrasi, jika kamu selalu takut dan ragu dalam melangkah, dalam melakukan hal-hal apapun yang kamu kerjakan, maka semua itu justru akan membawa kamu ke dalam suatu hal kegagalan, ataupun hasil yang kamu dapatkan tidak akan maksimal ya. Selagi kamu ini optimis, selagi kamu ini berani berjuang, nah disitulah keberhasilan itu akan kamu dapatkan. Tetapi jika kamu ragu, takut dalam melangkah, nah itu sama halnya kamu menghentikan kemajuan kamu, dan kemajuan kamu ya di situ-situ saja, tidak akan ada kemajuan untuk ke depan jika kamu masih takut dan ragu dalam melangkah ya. Karena apa?
Sebenarnya dari beberapa Gemini, kamu ini tidak menyadari bahwa sebenarnya kamu ini memiliki potensi, memiliki kemampuan untuk mendapatkan hal-hal yang memang ingin kamu dapatkan. Ya, karena terkadang dari beberapa Gemini, di saat kamu mau melangkah, di saat kamu mau mengerjakan sesuatu, terkadang muncul rasa takut ataupun ragu di dalam pikiran kamu dan hati kamu, sehingga langkah kamu ini tidak kunjung mencapai finish yang memang ingin kamu dapatkan, karena kamu memang suka ragu dan takut. Nah, jika kamu ragu, berpikirlah, jika kamu tidak mau mencoba, jika kamu tidak mau melangkah, maka dari mana kamu tahu hasilnya? Sebenarnya rasa takut dan keraguan kamu itu karena kamu ini takut gagal ataupun takut atas hasil yang kamu dapatkan. Tetapi jika kamu tidak berani mencoba dan tidak berani melangkah, kamu tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Seperti yang sudah saya katakan sebelum-sebelumnya, ya, jika kamu berani mencoba, disitulah kamu akan tahu hasilnya. Meskipun hasilnya itu mungkin kurang memuaskan ataupun kegagalan yang kamu dapatkan, di situ berarti kamu harus memperbaiki diri, dan ada sesuatu hal yang kamu kerjakan, yang kamu lakukan harus kamu perbaiki. Karena jika kamu mendapatkan hasil yang kurang maksimal atau berkegagalan, pasti ada suatu kesalahan yang kamu lakukan. Nah, di situ kamu harus memperbaikinya agar kegagalan yang kamu dapatkan berubah menjadi sebuah kesuksesan, ya. Nah, dan di sini ada kartu Six of Cups. Dari beberapa Gemini, mungkin kamu akan melakukan sebuah perjalanan, ya. Perjalanan ini adalah suatu perjalanan yang perjalanan yang membawa dari beberapa Gemini, ya, maksudnya tidak semua. Karena karena di sini dari beberapa Gemini justru saya merasakan dari kartu Six of Cups, yaitu kamu ini takut dan ragu dalam menghadapi masalah yang sedang kamu hadapi, dan mungkin kamu sedikit terfikirkan untuk menjauh ataupun lari dari masalah yang dihadapkan kepada kamu, ya. Karena mungkin kamu merasa takut dalam menghadapinya, ataupun kamu takut dengan resikonya. Maka di situ dari beberapa Gemini, ini tidak semua, ya, maksudnya dari beberapa, hanya beberapa Gemini, justru kamu ini lari, menghindar dari masalah yang kamu hadapi. Dan di sini ada jalan keluarnya. Hadapilah sesuatu hal itu dengan tenang. Jadilah kamu ini seperti air mengalir, ya. Entah apapun yang dihadapkan kepada kamu, entah itu berat, entah itu sulit, ya, berjalanlah kamu ini seperti air mengalir. Ikutilah arusnya. Yang terpenting kamu punya pendirian, dan yang terpenting kamu punya pemikiran, punya punya impian. Nah, dan disitulah pasti jika kamu tenang dalam menghadapi sesuatu hal dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, kamu akan lebih mudah untuk menyelesaikan semuanya, ya. Tetapi jika memang kamu merasa lelah atas apa yang dihadapkan kepada kamu, maka tenangkanlah batin dan pikiran kamu, ya. Karena dari beberapa Gemini saya justru merasakan kamu memang membutuhkan ketenangan batin dan ketenangan pikiran atas yang dihadapkan kepada kamu, karena mungkin kamu sudah merasa lelah ataupun capek atas apa yang dihadapkan kepada kamu, sehingga kamu membutuhkan untuk ketenangan hati dan pikiran kamu, ya. Karena dari beberapa Gemini saya merasakan memang kamu sedang dihadapkan ada suatu hal yang mengganggu pikiran dan hati kamu, sehingga membuat kamu tidak tenang. Nah, ya, kamu sulit untuk menemukan jalan keluar untuk atas semuanya. Nah, disitulah kamu perlu menenangkan hati dan pikiran kamu agar kamu lebih mudah untuk menemukan jalan keluarnya. Ataupun bila perlu memang kamu ini lari menghindar dari masalah tersebut, tetapi
Saya merasakan juga kamu melari, menghindar dari masalah tersebut karena kamu ingin mencari sebuah ketenangan batin dan ketenangan pikiran, karena kamu merasa sudah lelah dan capek untuk menghadapi yang dihadapkan kepada kamu. Memang itu perlu ya, menenangkan hati dan pikiran atas sesuatu hal yang mungkin sulit untuk diselesaikan. Tetapi di saat kita menenangkan hati dan pikiran, disitulah pasti akan ada jalan yang terpikirkan, entah itu dari nasihat ataupun saran dari orang-orang terdekat kita. Nah, disitulah yang terkadang apa yang tidak terpikirkan oleh kita itu terkadang kita ini ditegur dari nasihat-nasihat ataupun saran yang diberikan kepada kita ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu ya. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi. Selalulah bijak dalam menerima setiap informasi, karena ini adalah general umum energi semua orang ya. Oke, semoga kita semua selalu bahagia, dan jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Salam sejahtera, 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 dan sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum.